Perkenalkan, nama saya Wahid Chandra dengan NIM 2201701121, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks, materi sifat-sifat fungsi determinan. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengenal atau membahas tentang sifat-sifat fungsi determinan tersebut, ada baiknya kita mengulas kembali apa sih determinan itu. Oke, di sini tertulis determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda A seperti pada gambar layar kaca layar HP atau laptop teman-teman. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Oke. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat fungsi determinan. Oke, kita lihat. Di sini teman-teman dapat melihat dan membacanya secara langsung. Oke, langsung saja kita bahas di sifat yang pertama. Sifat yang pertama atau sifat 1, jika A adalah matriks persegi dan A transpus adalah transpus matriks A, maka berlaku determinan A sama dengan determinan A transpus. Sebelum kita membahas ke contoh soal, ada baiknya kita membahas apa sih itu transpus suatu matriks. Oke. Transpus matriks dalam aljabar linear adalah operator yang membalikkan posisi matriks sepanjang diagonal utamanya. Dengan kata lain, operator ini menukar setiap baris dan kolom pada matriks. Atau lebih simpelnya, teman-teman dapat mengartikannya sebagai pertukaran matriks baris menjadi kolom. Oke, kita ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, di sini saya mengambil contoh soal yang matriks yang berordo 2x2 agar teman-teman dapat memahaminya lebih mudah. Untuk rumus determinan matriks ordo 2x2, rumusnya determinan A sama dengan matriks A, B, C, D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Itulah rumus determinan matriks ordo 2x2. Masuk ke contoh soal. Diibaratkan di sini sebuah matriks A 1 2 3 4 dan matriks A transpusnya A transpus dari matriks A itu adalah 1 3 2 4 sesuai dengan pengertian tadi, yaitu pertukaran baris menjadi kolom. Langkah pertama di sini kita mencari determinan A-nya. Seperti pada rumus, sesuai yang pada rumus sini determinan A sama dengan 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2, sehingga kita dapat hasilnya min 2. Langkah yang selanjutnya kita mencari determinan dari A transpus tersebut. Dapat kita lihat di sini caranya sama seperti tadi, mencari determinan itu 1 kali 4, tapi di sini berubah angka karena sudah ditranspuskan tadi. 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 6, sehingga dapat hasilnya min 2. Dapat kita lihat di sini bahwa determinan A sama dengan determinan A transpus matriks A. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Jika semua matriks baris n kali n dikalikan konstanta K, maka determinan K A sama dengan K pangkat N determinan A. K di sini diperhatikan sebagai skalar. Pada materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari di aturan hitung matriks tentang mengalihkan matriks dengan konstanta K atau skalar. Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui matriks A di sini 2 4 6 8. Tentukan determinan dari 3A. 3A ini itulah yang dimaksud dengan skalar. Penyelesaiannya
kita mengalihkan masing-masing di matriks A itu dengan 3. Misalnya 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 6, dan 3 kali 8. Sehingga kita dapat hasil matriks 3A yaitu 6, 12, 18, 24. Di sini selanjutnya kita cari determinan skalarnya tersebut, determinan 3A-nya. Jadi di sini kita dapat 6 dikali 24 dikurang 12 dikali 18, sehingga kita dapat hasil min 72. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam sifat, yaitu skalar atau determinan skalar A sama dengan skalar pangkat n determinan A. N yang dimaksud di sini apabila soalnya berordo 2 kali 2, n tersebut pangkatnya 2. Apabila 3 kali 3 pangkatnya 3, sesuai dengan ordo si matriks A. Di sini kita lanjut 3 pangkat 2. Tadi kan skalarnya 3 tuh. Jadi dan ordonya dukul 2, jadi 3 pangkat 2 dikali determinan A pada soal, sehingga dapat hasil 9 kali determinan A, sehingga kita dapat hasil min 72. Dan di sini sifat yang kedua ini terbukti apabila bila determinan skalar A sama dengan skalar n atau pangkat 2 determinan A. Hasilnya sama masing-masing min 72. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Jika A dan B adalah sebarang matriks kuadrat dengan ukuran yang sama, maka determinan A tambah B bukan sama dengan determinan A tambah determinan B. Di sini sifat, jadi apabila ada soal determinan A tambah B misalnya gitu, jadi hasilnya bukan sama dengan determinan A tambah determinan B, hasilnya berbeda. Di sini kita masuk dalam contoh soal. Misalkan matriks A dan B didefinisikan sebagai berikut. Matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 2, 3, 4, 5. Langkah pertama yang kita cari di sini determinan A ditambah determinan B dulu. Di sini kita cari nilai determinan A sama determinan B-nya dulu, habis itu kita jumlahkan. Sehingga dapat hasil di sini min 2 determinan A-nya, min 2 determinan B-nya, min 3, sehingga kita jumlahkan min 2 tambah 3 sama dengan 1. Lain halnya dengan determinan A tambah B. Di sini kita jumlahkan dulu matriks A tambah B-nya. Sesuai yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, itu operasi penjumlahan matriks. Sedikit mengulang, operasi penjumlahan matriks itu dijumlahkan berdasarkan baris dan kolom yang sama. Misalnya ordo 1 kali 1 ditambahkan di ordo 1 kali 1 di bagian matriks B-nya, sehingga kita dapat hasil A tambah B tadi matriks 3, 5, 7, 9. Setelah itu kita cari determinan AB-nya, A tambah B-nya, sehingga kita dapat di sini hasilnya min 8. Ternyata memang berbeda hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa determinan A tambah B bukan sama dengan determinan A tambah determinan B. Kita masuk sifat yang keempat. Jika A dan B adalah sebarang matriks kuadrat dengan ukuran yang sama, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Lain halnya dengan sifat yang ketiga. Di sifat yang keempat justru hasilnya sama, tetapi di sini operasinya operasi perkalian. Langsung aja kita ke contoh soal. Misalkan A dan B adalah matriks persegi yang punya ordo yang sama. Matriks A kita definisikan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dan B 3, 5, 2, 3. Tentukan matriks AB atau A dikali B menggunakan sifat determinan A kali B. Di sini matriks A kali B-nya kita kalikan terlebih dahulu sesuai dengan pelajaran aturan hitung matriks yang sebelumnya, yaitu di sini saya contohkan, saya ulangi. Misalnya di sini 1 dikali 3
ditambah 2 kali 2 untuk mencari matriks order 1 kali satunya. Sehingga kita dapat hasil matriks A kali B-nya 7, 11, 11, 27. Kemudian kita hitung determinan dari matriks AB-nya. Sehingga kita dapat hasil 2. Cara yang kedua, kita gunakan sifat determinan A dikali determinan B. Cara ini sangat mudah dipakai apabila kita mendapatkan soal tentang perkalian matriks. Langkah awal yang kita lakukan adalah mencari determinan A sama dengan determinan B-nya terlebih dahulu. Lalu apabila telah dapat, langsung dikalikan. Di sini determinan A-nya min 2, determinan B-nya kita dapat min 1, jadi min 2 kali min 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya tetap sama sesuai dengan sifat, yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kita lanjut sifat yang kelima. Jika matriks A dapat dibalik atau invertible atau mempunyai inverse, maka determinan A inverse sama dengan A per determinan A. Maksudnya 1 per determinan A. Sebagai contoh di sini, matriks A min 4, 1, 2, 3, tentukan nilai determinan dari A inverse-nya. Penyelesaiannya, langkah pertama mencari inverse matriks A tersebut. Sebelum membahas ke soal, rumus dari inverse matriks order 2 kali 2 sesuai dengan soal, yaitu matriksnya order 2 kali 2. Di sini A inverse sama dengan A per determinan A, atau lebih jelasnya di sini diperinci A dikali D dikurang B dikali C, dikalikan lagi dengan D min B min C A. Nah, sehingga dapat kita masukkan ke dalam soal kita tadi. Hasilnya seperti ini. Dari mana datangnya 3 per 14 tersebut? Karena dari 1 per min 12 dikurang 2 kan 1 per min 14. Jadi 1 per min 14 itu dikalikan dengan matriks di sampingnya, sehingga kita dapat min sesuai dengan hasil pada layar tersebut. Selanjutnya kita mencari determinannya, determinan dari A inverse tersebut. Di sini teman-teman mungkin udah paham lah rumus determinan, sehingga kita dapat hasil di sini min 14 per 196, atau dapat disederhanakan lagi menjadi min 1 per 14. Cara kedua, kita gunakan sifat yang 1 per determinan A. Kita masukkan saja 1 per determinan A. Determinan A nya kan tadi min 12 dikurang 2, sehingga kita dapat hasil min 1 per 14. Jadi hasilnya sama, sesuai dengan sifat yang kelima ini. Mungkin itu saja pembahasan dan materi yang dapat saya sampaikan dari sifat-sifat fungsi determinan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.